Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 8.55 sesuai jadwal kita memulai seminar hari ini. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Ta'ala. Hari ini kita bisa berkumpul hibrid, peserta seminar yang hadir offline di Sekretariat Askindo, Asosiasi Konsultan Non-Konstruksi Indonesia di Banjaran, Bandung, dan juga yang online sudah hadir sekitar 45 orang. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita alhamdulillah bersyukur sehat hari ini, ceria, suasana pun di luar cerah setelah beberapa hari ada hujan kemarin, dan isu banjir masih juga menghadapi kita di kawasan Bandung, sehingga seminar hari ini inline dengan diskusi yang akan kita bahas nanti. Ibu dan Bapak sekalian, hari ini seminar mengambil topik mengenai ekonomi sirkuler sampah, limbah, dan biomasa. Diselenggarakan 27 Februari 2024. Seminar ini atas kerjasama dari Asosiasi Konsultan Non-Konstruksi Indonesia atau Askindo, bekerjasama dengan Pokja Pangan dan Energi Kadin Jawa Barat. Bagaimana diketahui bahwa isu sampah masih menjadi menghantui kita semua, dan untuk kawasan Bandung area, Grid Bandung area, kita beberapa bulan belakang masuk darurat sampah, dan pembahasan, diskusi maupun juga action sudah dilakukan, baik itu dilakukan oleh para birokrasi maupun para elemen masyarakat untuk membahas isu mengenai sampah ini. Dan hari ini kita akan diskusi topik yang sama, tetapi dari sudut pandang yang lain, yaitu mengenai ekonomi sirkuler sampah, limbah, dan biomasa. Sebagaimana diketahui, kita beberapa bulan ini ada terminologi baru yang mencuat, sebetulnya bukan baru ini, greenflation. Karena di debat pilpres ini muncul, ya, greenflation ini sampai apa itu greenflation ya? Jadi menjadi satu topik baru yang dibahas, dan apakah greenflation juga terjadi di kita? Jadi greenflation ini adalah satu inflasi yang terjadi karena naiknya pasokan bahan material terkait dengan bagaimana kita memanfaatkan green energy. Nah, apakah yang terjadi di global juga terjadi di Indonesia? Ini yang menjadi topik bahasan kita, bahwa di Indonesia kita menghadapi satu permasalahan di mana terdapat limbah sampah kota saja itu ada 22,4 juta ton per tahun limbah. Belum lagi puluhan juta ton tambahan lagi limbah dari peternakan, perkebunan, ya, dan jutaan ton biomasa dari limbah perkebunan dan kehutanan. Ini mempunyai satu potensi untuk menjadi satu bahan baku energi hijau, ya, dan juga bisa menjadi pupuk ramah lingkungan. Dan juga potensi tambahan adalah dengan perdagangan karbon. Dua isu ini, bagaimana penanganan sampah, limbah perkotaan maupun biomasa yang lain, dan juga perdagangan karbon, itu yang akan kita bahas pada seminar hari ini. Seminar hari ini akan menghadirkan narasumber, dua orang narasumber kita, yaitu Bapak Insinyur Sonson Garsoni selaku Ketua Umum Askindo dan juga founder dari PT Cipta Visi Sinar Kencana atau Kencana Online yang kantornya di tempat ini, akan membahas tentang bagaimana kita mempunyai salah satu alternatif solusi tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST, RDF, kompos, biogas dengan kapasitas 50 ton per day. Materi kedua akan dipaparkan tentang karbon kredit atau perdagangan karbon, yaitu dari Pak Trimo Umaji Aljono, STMSI, selaku Asosiasi Perdagangan Karbon, juga yang bersangkutan Pak Trimo adalah Climate Change Expert, juga aktif di IDCTA dan juga ACE XR. Pembahas nanti oleh Pak Sabdo, Pak Muhammad Sabdo Yusmin Tiarto, CEO dari PT Bumi Meta Indonesia, dan dimoderatori oleh Pak Hadian Nur Sofyan.
Ya, kita mempunyai waktu hari ini sesi pertama sampai dengan break siang sampai jam 12 untuk paparan. Kemudian setelah istirahat siang jam 13 kita pembahasan dan diskusi sampai dengan jam 3 sore. Itu leluasa kita untuk yang hadir offline santai, bisa sambil kopi, sambil snack, bisa ambil sendiri. Dan untuk yang online nanti materi juga akan kita share kepada seluruh peserta. Baik, seminar ini juga kami ucapkan terima kasih kepada sponsor yang telah memperlancar kegiatan ini, yaitu dari Kadin Jawa Barat, dari Bank BJB Kantor Pusat Bandung, kemudian Bank Mandiri Cabang Asia Afrika Bandung dengan produk e-money-nya, kemudian dari FAMSense, PT Cipta Visi Sinar Kencana atau Kencana lain, juga dari PT Bumi Meta Indonesia, kemudian Kios Agro Group atau Kuila Indonesia, dan PT Agrosiwi Banda Tundunan. Baik, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya selaku host Tri Bagus Santoso, selaku Wakil Ketua Askindo, dan hari ini kita akan coba pandu bersama moderator untuk kelancaran hari ini. Baik, telah hadir untuk kata pembuka dan sambutan dari Bapak Sarman Simanjorang SSI, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, bidang pengembangan otonomi daerah, hadir secara online. Selamat pagi Pak Sarman, sehat? Selamat pagi Pak Tri, salam sehat dan semangat selalu. Ya, alhamdulillah Pak Sarman telah hadir tepat waktu dan mohon berkenan untuk memberikan kata sambutan, arahan, dan sekaligus membuka acara seminar hari ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, salam sehat dan semangat untuk kita semuanya. Yang sama-sama kami hormati jajaran pengurus dari Askindo, secara khusus Bapak Tri Bagus Santoso yang juga sekaligus sebagai pembawa acara pada pagi hari ini, para narasumber, para hadir juga narasumber itu Bapak Sanson Gasroni, Bapak Trimo Pamuji Aljono, serta para hadirin sekalian yang kami hormati, baik yang hadir secara offline maupun online. Mengawali sambutan ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada pagi hari yang indah ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, walaupun secara Zoom, untuk memberikan pokok-pokok pikiran kita yang kita tahu bahwa salah satunya adalah isu sampah yang sampai saat ini juga masih terus menjadi tantangan di tengah-tengah kehidupan kita. Saya sangat senang dan bangga bisa berada di hadapan Bapak-Bapak sekalian pada acara seminar ini yang mengangkat tema yang sangat relevan dan penting bagi masa depan kita, yaitu tuntas kelola sampah menjadi rupiah. Hari ini kita semua berkumpul dengan tujuan yang sama untuk mengeksplorasi potensi besar yang terkandung dalam pengolahan sampah, tidak hanya sebagai sebuah masalah lingkungan, tetapi juga sebagai sebuah peluang ekonomi yang besar. Seiring dengan pertumbuhan populasi dan perkembangan industri, masalah sampah telah menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh masyarakat modern. Namun di tengah tantangan ini kita juga harus melihatnya sebagai sebuah peluang untuk mengubah pola pikir kita, untuk menciptakan solusi inovatif, dan yang terpenting untuk menciptakan nilai ekonomi dari apa yang seringkali dianggap sebagai limbah. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama menjelajahi beragam strategi dan teknologi dalam pengelolaan sampah yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga menguntungkan secara ekonomi. Mulai dari konsep daur ulang yang lebih efisien, hingga penerapan teknologi terbaru dalam pengelolaan sampah menjadi sumber daya yang bernilai. Perlu saya informasikan Bapak Ibu sekalian bahwa kepengurusan Kadin di bawah kepemimpinan Pak Arsyad dan juga merupakan bagian daripada program kerja
di bidang pengembangan otonomi daerah, saat ini kita sudah fokus juga memberikan sumbangsi pemikiran mengenai solusi masalah sampah ini. Tahun yang lalu kita sudah mengadakan satu seminar, dan salah satu rekomendasi seminar itu adalah kita menyelenggarakan yang namanya Indonesia International Waste Treatment, yang Indonesia International Waste Treatment Technology, yang kita laksanakan dalam bentuk forum dan expo tahun yang lalu, dan itu dihadiri oleh stakeholder, dan juga kita undang juga para bupati-bupati dalam hal ini. Karena kita tahu bahwa di pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan juga provinsi kota, masalah sampah ini menjadi salah satu tantangan yang cukup besar. Kita ada studi kasus misalnya seperti yang terjadi di pemerintah Kabupaten Banyumas. Di Banyumas itu bahwa masalah sampah itu sudah merusak lingkungan dan sudah menumpuk, maka terjadilah demo besar-besaran pada saat itu. Tapi Pak Bupati di sana, Pak Hussein, memiliki suatu terobosan baru, membuat teknologi yang diciptakan oleh anak bangsa yang mengolah sampah itu menjadi cuan dalam hal ini. Dan ternyata itu solusi cukup baik sampai saat ini, di mana sampah di Banyumas itu sudah dikelola dengan teknologi yang baru dan sudah menghasilkan penghasilan untuk menyumbangkan ke APBD dalam hal ini, juga mampu merekrut tenaga kerja. Dan sampah itu diolah dalam berbagai jenis, hingga saat ini kalau kita ke alun-alun di Banyumas, itu lantainya itu terbuat dari sampah dalam hal ini. Jadi ini adalah merupakan juga salah satu bentuk kepedulian dari Kadin Kepengurusan saat ini, bahwa kita juga memberikan perhatian yang khusus terhadap permasalahan sampah ini. Baik, sekali lagi terima kasih, dan kita berikan aplaus untuk Pak Sarman yang telah membuka. Terima kasih jika berkenan untuk mengikuti seminar, dan jika ada kesibukan lain kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah nanti panitia akan melaporkan hasil rumusan seminar. Mudah-mudahan nanti hasil seminar ini juga bisa diberikan kepada kami, dan kita harapkan juga nanti kita bisa distribusikan kepada bupati-bupati yang ada di seluruh Indonesia. Saya yakin para pembicara-pembicara dapat memberikan suatu pokok-pokok pikiran dan juga memberikan pengalaman-pengalaman dan pengetahuan yang berharga serta tekad yang kuat untuk menciptakan perubahan positif. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk berbagai ide, gagasan, berkolaborasi dan menginspirasi satu sama yang lain, sehingga kita harapkan masalah sampah yang jumlahnya cukup besar ini ke depan bisa kita jadikan menjadi peluang usaha yang berkesinambungan, yang mampu juga nantinya memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah di tingkat pemerintah masing-masing. Dengan bersatu, saya percaya kita bisa mencapai visi bersama, sebuah masa depan di mana pengelolaan sampah bukan lagi menjadi masalah, tetapi menjadi sebuah sumber daya yang bernilai, menghasilkan rupiah bagi masyarakat, dan memberikan manfaat positif bagi lingkungan dalam hal ini. Demikianlah mungkin beberapa hal pokok-pokok pikiran yang ingin sampaikan. Tanpa membuang waktu, mari kita mulai seminar ini dengan semangat yang penuh, dan mari kita wujudkan visi bersama untuk menjadikan sampah tidak lagi menjadi masalah, tapi menjadi peluang usaha yang produktif dan berkesinambungan. Dan dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kami dari Kadin Indonesia dengan resmi membuka seminar ini. Sekian dan terima kasih. Buahku ini pandan berduri, sudah dibelah baru dimakan. Sambutan ini kami akhiri, kalau ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih Pak Sarman, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang pengembangan otonomi daerah, yang telah memberikan kata sambutan ke pengantar sekaligus membuka seminar hari ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi
pada hadirin baik yang offline di ruangan ini dan juga yang online, sudah lebih dari 51 orang. Pertama saya pernyataan disclaimer dulu ya. Banyak orang menangkap kalau bicara sampah itu adalah mengubah berbagai, ada yang di sekitar rumahnya gitu ya. Dan itu yang sering ditanyakan. Ini jadi apa, berapa harganya. Tetapi dalam seminar ini tentu kita membatasi ya, keterbatasan waktu dan lain-lain, hanya ada pada posisi cara pandang dunia usaha dalam memandang ekonomi sirkular tentang sampah, limbah, dan biomasa. Akhir-akhir ini ada kata greenflation. Suatu kondisi di negara-negara maju, ketika kita bersepakat di Paris COP, di Abu Dhabi, dan lain-lain, menurunkan suhu bumi tidak melebihi 2% pasca industri ini, maka berbagai negara lalu membuat energi hijau dan pupuk ramah lingkungan itu dari pangan, dari kedelai, dari soybean, sehingga terjadi demonstrasi di Paris, di negara-negara maju, karena kenaikan harga-harga makanan yang saling berebut untuk pangan sekaligus untuk energi. Ini suatu kekhawatiran besar di masa depan karena kita punya kondisi simalakama. Jika kita tidak mengikuti kiblat untuk memasuki green energy, green economy, green fertilizer, maka kita akan menghadapi kenaikan suhu bumi di atas 2%. Kerugian yang saat ini kita sudah rasakan adalah perubahan iklim, cuaca panas, terjadi kenaikan harga beras sampai belasan ribu rupiah itu sebelum El Nino berlaku cukup panjang. Baru beberapa saat saja kita sudah merasakan dampak. Kalau diprediksi nanti bertahun-tahun akan terjadi El Nino, maka kita akan menghadapi suatu kondisi kenaikan harga pangan. 544 triliun dalam 2 tahun terakhir, prediksi kerugian dampak perubahan iklim yang dihitung oleh Bappenas Menteri Keuangan Republik Indonesia. Satu model yang sekarang berlangsung di berbagai lokasi. Di Kalimantan dan di Sumatera Utara telah dibangun, misalnya ada di Jester dari rekan-rekan kami, yang kapasitasnya sudah menghasilkan biogas 1000 meter kubik per hour. Pendapatannya, biogas itu dibuat CNG, bio-CNG tepatnya, ditabungkan dalam tekanan 200 bar, dijual untuk mensubstitusi CNG yang selama ini dibuat dari sumber gas bumi. Gas bumi kita di Sumatera Selatan disedot, kemudian dialirkan melalui pipa bawah laut ke Pulau Jawa oleh PT PGN misalnya, Pertamina. Nah itu ada substitusinya sekarang dengan biogas. Karena unsur kimia dari CNG itu CH4, sedangkan unsur biogas adalah CH4. Jadi sama. Yang berbeda kemurniannya. Tetapi kalau gas alam juga sebelum dimurnikan, sama juga dengan biogas. Di kisaran 60% CH4. Selebihnya impurities, seperti CO2, kemudian amoniak, dan H2S. Kami membuat bahan nanti untuk Bapak Ibu sekalian. Ada satu Excel yang sudah punya rumus, akan dikirimkan by email. Bisa ditayangkan dulu sekarang adalah bagaimana kita mengelola suatu kondisi TPST dengan kapasitas olah 50 ton per hari. Dari pengalaman maupun dari hitungan-hitungan teknis,
setiap 50 ton sampah ini di dalamnya selalu ada, kalaupun disebut organik, di dalamnya ada organik jenis lain, yaitu misalnya kayu, palet gitu ya, kalau di pasar apalagi. Biomasa kering bisa kertas, dus, dan lain-lain. Di pengalaman panjang, itu tidak akan kurang 50% organik. Bagi kota metropolitan, itu cenderung organiknya lebih menurun, tapi bagi kota agraris, itu organiknya cenderung menaik, bisa sampai 70%. Kemudian sampah plastik itu cenderung di angka-angka 4%, 5%. Dan sampah reusable, ada logam, ada dus, dan lain-lain, itu di 7%. Dan hadirin sekalian, karena dijanjikan ada satu peragaan, ini diatur, sudah ada ya petugas yang di luarnya. Pak Panji, sudah ada yang bertugas di luar? Peragaannya dimulai. Kita akan meragakan di luar, tapi karena ini ada liputan kamera, jadi mohon maaf Bapak tetap di ruangan. Jadi kita lihat bersama-sama dari kamera saja, tapi nanti setelah kondisi istirahat kan bisa lihat fisiknya. Di Bapak Ibu sekalian yang online maupun yang hadir di ruangan ini, di depan kita ada satu prototipe. Dari mulai penghancuran sampah organik menggunakan grinder, silakan dimulai. Selesai dulu. Ya, itu adalah yang ini yang 3.000 gitu, 3.000 saat ini mau. Nah, ini adalah teman-teman sekalian proses penghancuran kebutuhan untuk proses fermentasi biogas di dalam anaerob reaktor itu ukuran kecil karena memperluas permukaan Yang sudah sekarang sehingga yang terjadi program di dalam reaktor. Ukuran 3 mm. Dalam skala besar tentu dibutuhkan satu teknik penghancuran oleh pencakapan. Kemudian akan didekomposisi di dalam bak, kemudian akan dibungkus. Nah, rumus yang ada, setiap satu ton itu membutuhkan reaktor sebesar 4 kali lipat. Jadi kalau kita mempunyai material 1 ton, ukuran reaktornya adalah 40 meter kubik. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya 10 ton, 3 kali lipat. Itu rumus dasar karena ada masa retensi diasumsikan 20 kali. Kemudian ada kebutuhan material itu mengandung kadar kering. Saya jawab singkat-singkat aja. Minimal TPST. Kalau tadi saya menyebut 50 ton, kalau 4 ton gimana? Kemungkinan ini tidak layak ekonomi, Pak. Jadi, atau dengan kata lain, tipping fee yang harus dibayar oleh pembuang sampah, penimbul sampah lebih tinggi daripada Rp350.000 per ton. Yang kedua, apakah ada minimal jarak penerima RDF dengan PPST? Penerima RDF ya di kisaran 40 km. Kalau sudah di atas itu ongkos kirim RDF ke user atau off-taker jadi mahal, sehingga mengurangi kemungkinan TPST untuk mendapatkan keuntungan. Bagaimana metode BSF Magot? Ya semua ikhtiar dan mekanisme itu baik. Cuma saja Magot itu kan ada 4
perubahan bentuk dari larva menjadi lalat ya. Kalau dari saya tidak begitu masuk kepada maggot karena tidak bisa menggunakan mesin. Demikian Pak Rijal ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Itu mungkin bisa dilakukan karena setahu saya voluntary market itu tidak ada aturan baku, memang harganya jadi lebih murah, tapi yang penting bisa dimulai. Dan itu rasanya kalau misalnya levelnya mungkin di NGO, beberapa NGO lingkungan bisa bersepakat, lalu dengan daerah, dengan kampus, voluntary market itu bisa dihadirkan. Jadi misalnya untuk pengolahan sampah di kampus, di perumahan segala macam, tinggal dibuat aja. Tapi dari voluntary market itu yang terkumpul baru dijual secara besar keluar, sehingga orang yang ngebeli token tadi dapat keuntungan. Jadi orang menjaga lingkungan dengan beli voluntary market, tapi dari voluntary marketnya dijual lagi ke market yang besar, sehingga setiap orang pemegang tokennya bisa dapat keuntungan. Mungkin itu bisa jadi sebuah solusi menurut saya. Mungkin itu juga ada ya close statement. Ya, maka mungkin kita kan dari Pak Sonsong, mungkin sekitar 2 menit yang saya simpulkan. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya pada diskusi yang menarik pada siang hari ini. Respon Bapak-Bapak juga sangat hangat. Pembangunan TPST dimulai pada skala yang memiliki keekonomian itu kita harapkan tumbuh di mana-mana. Dan per hari ini sudah makin banyak kawasan komersial. Di Bandung saja sudah dimulai dengan Sumarekon mentenderkan pengelolaan sampahnya dan kemudian dijawab oleh pengusaha yang mengelola membangun TPS di Bogor, di Jakarta, sudah banyak. Jadi prototipe dari model pengelolaan sampah tadi yang kita bahas sudah banyak contohnya. Dan penciptaan ekosistem agar TPST itu makin menarik perhatian kalangan pengusaha dan membuka mata kepada kalangan pembuat regulator dalam hal ini pemerintah. Untuk saya menghimbau pemerintah melepaskan sebagian beban pengelolaan sampah. Jangan menganggap bahwa menarik retribusi itu menguntungkan pemerintah, itu merugikan. Saya pastikan karena mengolah sampah itu ratusan ribu per ton. Sedangkan retribusi yang dia ambil dari pemerintah itu kecil. Jadi sebenarnya itu hanya prestise sebuah pemerintah daerah adanya PAD, pendapatan daerah. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Saya kira day by day itu akan terus naik. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran yang tadinya apakah mungkin ini bisa dilakukan oleh pengusaha dalam negeri dengan teknologi dalam negeri, itu akan makin terbuka bahwa kita makin bisa melakukannya karena di Kadin ada asosiasi logam, ada banyak asosiasi lain yang menghimpun para pelaku untuk setiap hari meningkatkan kemampuan-kemampuan. Namun demikian kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat sangat dibutuhkan untuk tumbuhnya inisiatif-inisiatif dunia usaha ini untuk tumbuh dan berkembang mengelola ini dan kemudian akan membentuk ekosistem ditambah dengan insentif adanya carbon credit. Tadi di Excel dan aplikasi saya itu akan menambah tingkat kelayakan keekonomian dari TPS 50 ton tadi. Jadi saya kira Bapak Ibu sekalian demikian dan mohon maaf jika ada sikap dan kata-kata saya yang tidak seharusnya. Mudah-mudahan sharing session ini akan memperkaya semua pihak di dalam menghadapi masalah yang kemungkinan akan dihadapi ke depan. Jadi sebelum terjadinya greenflation, harga beras sudah naik. Tadi sudah disinggung, harga beras naik itu salah satu fenomena dari perubahan iklim. Kita baru diuji oleh El Nino sekian bulan perpanjangan kemarau, itu sudah akan terjadi perubahan banyak vegetasi, perubahan banyak produktivitas, apalagi kalau sudah benar-benar terjadi perubahan iklim yang makin dahsyat. Jadi kita harus bersiap itu, maka salah satu ikhtiar kita bersama dalam konteks lingkungan ini adalah mengolah sampah limbah dan biomasa menjadi sesuatu yang berguna, yaitu green energy dan green fertilizer, membentuk ekonomi hijau.
Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.